rasakan besar anugerah Tuhan, dahsyat luar biasa. Besar anugerah-Mu, haleluya. Berlimpah kasih-Mu, haleluya. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, haleluya. Besar anugerah-Mu, haleluya. Berlimpah, benar Tuhan. Amin, haleluya. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, haleluya. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, haleluya. Glory Tuhan, Engkau dahsyat ajaib luar biasa. Yesus Tuhan, penguasa kami, haleluya. Mari kita menyembah namanya. Dia dahsyat, Dia ajaib, Dia luar biasa, haleluya. Kekasih jiwa kami, glory Tuhan. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda. Kita nyanyikan ini sebagai nyanyian doa kita, saudaraku. Saat ini, sekarang, zaman ini. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda, berlindunglah, berlindunglah dalam sabda Allah. Berlindunglah, berlindunglah dalam sabda Allah. Ini nyanyian doa kami Tuhan, sebagai peringatan bagi kami untuk berjaga-jaga di hari yang jahat ini. Dalam segala sistem, sekalipun Tuhan sudah memenangkan bumi ini, bahkan bumi ini sudah kembali kepada Tuhan melalui penebusan. Darah-Mu sudah terjatuh di tanah, kutuk-kutuk di tanah sudah ditebus oleh Tuhan kembali. Yang tadinya tidak subur kembali subur karena penebusan itu dalam segala bidang Tuhan sudah lakukan bagi kami. Kami bersyukur sekali buat hadirat-Mu. Kami bersyukur sekali menikmati pujian, penyembahan dan doa. Kami bersyukur sekali buat fellowship bersama hamba-Mu semua dan teman-teman, baik imam musik semua, seberapapun kami ada Tuhan. Itu yang kami perlu, ya, bersekutu, meninggikan, memuliakan, mengagungkan nama-Mu lebih daripada segalanya. Kami tidak bisa buat apa-apa tanpa Tuhan. Kami tidak mampu tanpa Tuhan. Karena itu Tuhan, wahyukan, singkapkan
kebenaran firman-Mu kepada kami Tuhan. Kami kenakan ketopong keselamatan, jubah kesucian, ikat pinggang kebenaran, kasut berlakan beritakan Injil, perisai pedang firman Allah, kuasa darah Tuhan. Firman berkata, tunduklah pada Allah, lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Bagimulah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kami doakan dan pikirkan, seperti ternyata kuasa-Mu yang keluar melompat melalui kehidupan kami. Bagimulah segala puji, hormat, kemuliaan, kuasa sampai selama-lama di dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Adonai Yeshua HaMashiach, diberkatilah kita yang datang dan mendengar menjadi pelaku firman Tuhan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Kita yang sama percaya berkata haleluya. Amin. Salam kasih Tuhan. Apa kabar? Apa kabar? Jadilah kepadamu sesuai dengan engkau ucapkan. Amin. Apa kabar? Luar biasa. Jadilah kepadaku dan saudara seperti yang engkau ucapkan. Amin. Karena itu adalah ucapan iman, saudaraku ya. Dan saudaraku, ada juga tuan ibu saya kemarin, saudaraku ya. Jadi ada seorang ibu yang sangat sakit sekali. Memang sakitnya ini macam-macam juga, tapi juga banyak juga kuasa gelap, karena mereka imannya pun agak sedikit kurang jelas banget, tetapi dia kita tuntun terus dalam menyanyi, berdoa, nyembah Tuhan. Dan saudaraku, 5 hari lalu saudaraku ya, dia dipanggil Tuhan, tapi wajahnya itu indah sekali, kekasih Tuhannya. Nah, saya tidak berharap sebenarnya ikut andil dalam itu, tapi saudaraku lihat, ketika waktunya Tuhan, tidak bisa apapun yang bisa menghalangi engkau. Amin. Kalau Tuhan memilih engkau, harus berbicara di mana, siapapun tidak bisa menghalanginya. Itu satu kehormatan besar sekali saudaraku. Karena itu Enso, kakak iparnya pemilik kampung Brasko. Saudaraku ya, mereka juga mengambil VIP kelas lah di sana. Dan itu kehormatan yang besar sekali. Tidak disukai, tidak mau disukai. Tidak dipanggil, jadi dipanggil. Sekalipun terpaksa. Kalau Tuhan sudah tetapkan sesuatu kepadamu, saudaraku, kalau engkau terus kerjasama dengan Tuhan, tidak ada yang bisa menghalanginya. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Amin. Berkat Tuhan itu tidak pernah bisa tertukar, saudaraku. Nah, kita itu dari pagi sampai sore. Dan saudaraku kasih yang Kristus, waktu kita berangkat itu, Tuhan izinkan yang bawa mobil ini ada kasar. Begini saudara, lihat mobilnya. Kecepatan tinggi. Nah, ke Kerawang ya. Begini. Waduh. Udah dekat Kerawang itu, kepala udah mau ke timur barat utara selatan, perut sudah mulai beraksi karena sarapannya tipis banget pagi itu, sudah mulai naik ke sini. Naik ke tenggorokan saudaraku, udah mulai. Pas mau datang tuh, kau tenang, diam. Aku mau khotbah dalam nama Yesus. Aku perintahkan kau tenang. Langsung perutnya tenang saudaraku. Berangkat jam 9 sampai di Kerawang, nggak macet saudaraku ya. Sampai di Kerawang itu jam 11:30 siang. Berangkat di Kerawang 11:30 siang. Syukur saudaraku, kita tenang dulu sebentar. Karena benar, waduh rasanya saudaraku. Nah, ini berbicara saudaraku peperangan rohani. Amin. Saudaraku, hari Minggu tuh banyak orang datang gak datang itu ada yang menariknya untuk ke gereja. Amin. Maka saudara lihat, misalnya ada pertandingan tinju dunia, pasti dilakukan hari Minggu pas jam ya, dan pertandingan bola terbesar sejagat raya pasti hari Minggu. Amin. Nanti siaran ulangnya hari yang lain. Iya kan? Di dalam itu saudaraku ada suara setan untuk membuat orang tidak ibadah. Jangan salah. Amin. Wah, yang sukanya main bola, yang sukanya tinju, ya sejagat raya, saya mau nonton. Godaannya. Amin. Itu ada strateginya nanti. Ini yang kita lihat saudaraku. Firman hari ini tidak bermaksud sebenarnya untuk menakut-nakuti kita, tapi bermaksud menyadarkan, menunjuk saudaraku, ada musuh di dalam kehidupan kita ini yang tidak kita lihat. Persoalannya musuh ini ada tapi tidak
kelihatan. Memang dia berbahaya secara lahiriah, tapi dia hebatnya firman Tuhan kita sudah dikalahkan Yesus. Amin. Ibrani bersaksi, Yesus datang menghancurkan apa? Iblis, saudaraku. Itu kesaksian Ibrani. Tapi persoalannya dalam kehidupan kita orang Kristen, ada yang sudah menang, ada yang belum menang, sedang berproses untuk kemenangan. Dan 100% hidup kita ini ada bagian-bagian kita yang gagal, termasuk saya. Yang perlu saya ulang bersama dengan Tuhan untuk menjadikan nilai merah itu menjadi hijau atau hitam. Amin. Ya, saudaraku, itu lumrah. Tapi hebatnya Tuhan kita, dia sudah mengalahkan musuh yang tidak kelihatan ini. Memang iblis itu jahat. Namanya roh jahat, membawa karakter yang jahat, melakukan perkataan yang jahat, perbuatan yang jahat, saudaraku. Dan kalau orang dirasukinya, Yudas yang artinya pujian dan penyembahan dan doa, saudaraku, menjadi apa? The betrayer. Jadi sang pengkhianat. Padahal nama Yudas itu seorang pemuji, penyembah Tuhan. Iblis belokkan, dia menjadi seorang yang berkarakter iblis. Amin. Lalu masuklah iblis ke dalam Yudas. Itu bukan sekedar kerasukan, saudaraku. Yudas dikuasai oleh iblis. Kalau kerasukan ditengking atau tidak tengking, kadang dia sadar aja. Bedanya ditengking dia kabur. Tapi saudaraku, iblis masuk dalam Yudas, dia tinggal di dalam Yudas. Nah, ini yang kita sebut, saudaraku, setan, iblis, roh jahat itu udah jelas jahat. Amin. Tapi lebih jahat manusia yang ditinggali, yang dirasuki, yang disurupi iblis atau roh jahat. Jadi saudaraku, hal ini tidak menakut-nakutkan, tapi ini. Nah, kemarin kita sudah bahas sedikit bagaimana dalam Wahyu pasal 2 jemaat Efesus kasih Tuhan. Amin. Dan 7 jemaat itu yang pertama diambil Efesus. Tetapi yang kita bahas itu back to the first love, kembali kepada kasih Tuhan. Itu ada 3 hal katakan untuk kembali situ. Amin, saudaraku. Ingatlah dari mana kamu telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi semula apa yang kamu lakukan. Kalau tidak, kata Tuhan, aku akan mengambil apa? Kakidian daripadamu. Itu berbicara roh Allah dicabut dari kehidupan seseorang ketika dia tidak mau bertobat waktu diperingatkan Tuhan. Saudaraku, bisa saja dari antara umat, saudaraku, Allah sudah menarik kehadiran dirinya dari orang itu, tetapi Allah tetap tahu apa yang terjadi dalam hidupnya. Tapi kalau orang itu sudah ditarik, saudara, keberadaan Tuhan dari dirinya, orang itu tidak bisa lagi bertobat. Jadi mumpung ada waktu, saudaraku, karena itu relakanlah hatimu, saudaraku. Amin. Dan bertobatlah, kata Tuhan, saudaraku ya. Nah, tapi itu dalam apa? Waktu di dalam jemaat di Efesus. Amin. Jadi saudara, kitab Efesus di dalam Wahyu. Hari ini kita langsung lihat saja langsung kitab Efesusnya. Mari kita buka, kekasih Tuhan. Sekali lagi saya ingatkan bahwa firman Tuhan hari ini tidak bermaksud menakut-nakutkan kita, tapi untuk menyadarkan kita bahwa peperangan itu benar-benar ada, kekasih Tuhan ya. Ayo kita baca Efesus pasal 6. Sebenarnya kekasih Tuhan, dimulai nanti ayat 10 sampai ke 20, kekasih. 10 ayat. Cuman kalau kita untuk mempersingkat waktu, karena kita juga belajar minta dari Tuhan pewahyuan penyingkapannya, jadi kita menyampaikannya sudah semua per perikop. Saudaraku, seorang pengkhotbah tidak boleh terlalu mengambil satu-satu ayat kalau tidak tahu hukum-hukum Alkitab. Hukum Alkitab itu konteks. Setiap saudara berbicara di depan tidak boleh merusak konteks Alkitab. Saudaraku, itu harus ingat. Kalau merusak konteks Alkitab, pelan-pelan dia akan, saudaraku, mengakibatkan penyesatan. Tidak jelas, tapi makin lama dia menjauh. Ya. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat 20.
Kalau tidak keberatan kita baca aja, daripada nanti saudara kalau di rumah tidak baca nanti bilang janji ya baca, ternyata tidak baca. Mari kita bangkit berdiri saudara. Saya bacakan ayat 10, demikian kita saling bersaut-sautan aja. Nanti kita ambil hari ini satu ayat saja, tetapi semua ayat yang saya tunjuk kita baca saja ya. Efesus pasal 6, kalau saudara nanti mau temanya sedikit saudaraku, 3 suggestions of spiritually. 3 ajakan saudaraku secara rohani. Saudaraku ya. Tapi saya baca, nanti kita ambil satu ayat saja, tetapi semua sudah saya singkapkan per perikop saudaraku. Tapi kita baca Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20. Saya bacakan ayat 10. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. 3, 2, ya. Ya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. 3, 2, ya. Sebab itu ambilkan seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ayat 14. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jizahkan keadilan. 3, 2, ya. Kakimu berkasutkan kenalan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. 3, 2, ya. Dan terimalah pokok keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. 3, 2, ya. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian akan rahasia Injil. Ayat 23, 2, ya. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan, berdoalah Supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Amin. Saudaraku, silakan duduk. Nah, kitab Efesus saudaraku, sekali lagi saya tambahkan, ini adanya di Turki, terutama di kota Izmir. Turki, kota Izmir saudaraku. Dan Efesus ini dekat dengan Filipi, dekat dengan Kolose. Tidak terlalu jauh kasih Tuhan ya. Dan saudaraku, kemarin sudah dikatakan gelarnya Epaphroditus, sekali lagi artinya kota tersohor, kota termulia, cincin Asia. Karena Efesus ini sangat diberkati, ya. Tetapi ia jajahan Roma, dan kalau kita lihat di sana ada juga Kolosium yang termasuk salah satu saudaraku 7 keajaiban dunia. Amin. Ada di kota Efesus, kekasih Tuhan. Nah, jemaat ini didirikan Paulus lebih kurang tahun 52 sesudah Masehi. Dia datang sebentar di sana, saudaraku, sampai tahun 54. 2 tahun kemudian dia datang lagi dengan waktu yang lama. Dia banyak berbicara di ruang kuliah Tiranus pada waktu itu. Nah, Paulus sudah memperkirakan bahwa di Efesus ini saudaraku, atau Turki ini, ada sinagog-sinagog Yahudi. Dalam Kisah Para Rasul, saudaraku, dinyatakan di situ dia sudah menduga di tepi sungai Kaister, lembah sungai Kaister saudaraku, dia menyusuri dan dia ketemu sinagog di situ. Tetapi saudaraku, penguasa Efesus atau Turki yang waktu itu sehari ini namanya Turki saudaraku, itu adalah Dewi Diana, Dewi Afrodit, Dewi Diana. Saudaraku, kalau sebutannya secara langsung, penyembahannya. Nah, Dewi Diana ini memiliki itu 8 atau 9 payudara. Saudara kasih Kristus, bertumpuk-tumpuk payudaranya di sini. Ya, menyatakan
bagi orang itu waktu itu saudaraku dewi kesuburan. Dan saudaraku di kota Efesus terdapat 6.000 sampai 7.000 pelacur bakti, imam-imam saudaraku Dewi Diana. Yang syaratnya kalau menyembah Dewi Diana harus melakukan hubungan seksual. Jadi agama-agama saudaraku yang menawarkan kenikmatan dunia itu untuk menjauhkan manusia daripada Tuhan, yaitu roh kenajisan. Tapi bagi mereka ini dewi kesuburan. Makanya orang suka banget berbakti kepada Dewi Diana. Karena setiap kali akan dilayani. Yang sudah suami-suami tidak banyak dilayani di rumah, tidak dapat jatah, pergi ke kuil Dewi Diana karena akan dilayani saudaraku. Luar dan dalamnya. Ada 8 sampai 9 payudaranya. Jadi ini sebenarnya dewi kenajisan dalam pandangan Alkitab. Dan pelacur-pelacur bakti itu adalah imam-imam yang menuntun, terutama perempuan. 6.000 sampai 7 perempuan ini pelacur bakti adalah dewinya saudaraku, pemuji penyembah atau rohaniwatinya Dewi Diana untuk menyembah apa? Dewi Diana. Dan saudaraku, mereka tidak malu kalau hamil, kalau hamil jadi anaknya diambil, kemudian saudara penyembahan Dewi Diana itu disertai juga dengan api. Anaknya diambil nanti dilempar ke dalam api itu saudara. Jadi tidak ada rasa malu punya anak, tidak punya orang tuanya. Saudaraku, moral manusia yang tidak menyembah Tuhan disesatkan iblis. Punya anak tanpa pertanggungjawaban, tidak malu. Lihat Eropa saudaraku. Kalau kita di sini punya anak, tidak punya orang tua, malunya tidak ketulungan kan. Budaya malu masih ada. Kecuali di pejabat kali saudaraku. Urat malunya putus. Ya, udah makan duit negara, korupsi sebanyak-banyaknya, senyum-senyum setiap kali pakai rompi kuning. Rasanya gemes, senyum-senyum semuanya. Karena apa? Di penjara hanya lambang. Saudaraku. Urat malunya sudah putus, saudara. Apa ini saudaraku? Ada roh jahat yang bekerja di balik semua ini. Nah, ini yang kita lihat saudaraku. Maka 3 hal ajakan rohani ini saya hanya mau sadarkan kepada kita bahwa saudaraku, hidup ini ada peperangan. Kita lihat kemarin saudara kasih Kristus, Eropa, Amerika berperang kepada Iran. Alat-alat yang canggih keluar, peluru-peluru kendali keluar. Saudaraku, banyak korban nyawa. Di dunia ini saudaraku, physically ini ada senjata-senjata jasmani. Dalam dunia roh juga saudaraku, dunianya Allah, ada senjata rohani. Saudaraku, untuk hari ini kita tidak berbicara itu dulu. Saya mau tunjukkan bagaimana pekerjaan roh jahat dalam hidup manusia itu, supaya saudara bisa berjaga-jaga menghadapinya. Itu tujuannya. Ya. Nah, kita lihat saudaraku. Nah, kalau konteks di sini dilengkapinya bagaimana inspirasi pewahyuan yang didapatkan oleh Paulus. Kitab Efesus ditulis Paulus dari penjara di Filipi. Tapi kitab Filipi berkata, bersukacitalah. Sekali lagi kunyatakan, bersukacitalah. Bersukacita yang mana? Di dalam Tuhan. Padahal Paulus ada dalam penjara. Tapi kok dia bisa bersukacita? Banyak orang yang bebas secara fisik, tapi jiwanya diikat oleh setan, dipenjarakan oleh setan. Tapi Paulus dipenjarakan karena Injil, tapi masih bisa bersukacita, tidak berbuat kejahatan. Kemuliaan Allah, waktu engkau berbuat kebenaran, engkau dihina, engkau dicaci maki, engkau dipersekusi. Tanda Alkitab berkata Petrus, kemuliaan Allah sedang turun atas semua. Amin. Banyak harta, banyak nyawa orang Kristen, anak Tuhan dibantai. Di Afrika saudaraku, dibantai. Tapi tidak satu pun membuat mereka takut. Menunjukkan hidup ini hanya sementara saja. Amin. Waktu dia memegang Yesus, dia memegang imannya. Sekalipun saat itu dia mati, ditembak, dipenggal kepalanya, diputus-putuskan badannya, ditaruh di atas pohon saudaraku. Itu hanya yang kasaran. Amin.
yang rohaninya sudah sampai bersama dengan Tuhan dan penuh dengan sukacita, saudaraku. Dan Alkitab mengatakan Yesus mengajarkan kasih kepada kita supaya tidak membalas. Amin. Memang rasanya tidak enak tidak membalas. Rasanya hati kita, di mana keadilan? Padahal di bangsa ini ada keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Ya. Keadilan itu dasarnya kebenaran. Nah, kalau bangsa itu tidak sadar dengan kebenaran, keadilan tidak akan datang. Saudaraku ya. Yesus berfirman, kalau orang melempar kamu dengan batu, lemparlah dia dengan pisang. Artinya tidak membalas. Kalau musuhmu lapar, berilah dia minum. Kalau dia haus, berilah dia minum. Kalau dia lapar, berilah dia makanan. Artinya apapun yang dikerjakannya, bukan itu musuh kita, tapi kita mengasihi orangnya. Amin. Roh yang memakai dia di belakangnya tidak kita kasih, tapi orangnya kita kasih. Amin. Makanya orang Kristen itu tidak membalas. Di Nigeria berapa juta orang dari Boko Haram menghancurkan hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Adakah bangsa, adakah orang lain yang berbicara ini, yang mengangkat persoalan ini? Kalau satu aja mati ditembak orang Yahudi, seluruh dunia orang Israel, seluruh dunia bisa tahu. Tapi ketika saudaraku umat Tuhan dibantai di Nigeria jutaan-jutaan, adakah masuk di seluruh berita dunia? Rasanya tidak adil. Adakah orang-orang percaya, ayo kita jadi tentara, datang ke sana, sabung nyawa? Belum kedengaran, saudaraku. Amin. Kenapa? Karena ajaran Yesus adalah mengasihi. Mengasihi berarti tidak membalas. Amin. Kita tidak benci, tidak membalas, tidak membunuh orang itu, tapi kita marah, mengutuki, menghancurkan roh jahat yang bekerja di balik orang-orang itu. Amin. Yang menyurupi dia, yang merasuk dia. Makanya firman Allah kita berkata begini, saudaraku, hikmat dari pewahyuan ini. Karena ayat 12, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Dari ayat 10, ayat 11 dinyatakannya alasannya, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Kata perjuangan itu dalam bahasa Inggris wrestling. Wrestling itu bergumul, saudaraku, atau bergulat. Orang bergulat itu kadang di atas, kadang di bawah. Kalau jago dia kunci saja satu kuncian, saudaraku, nggak dapat lawannya bergerak, langsung 5 menit menang ya. Nah, dalam saudaraku pergulatan rohani itu, perjuangan rohani itu, Tuhan memberi 2 senjata pada kita. Satu dikatakan senjata pendek, pedang pendek, boleh dibilang kalau mungkin di sini pisau. Dia pedang, saudara, pedang kira-kira sepanjang ini. Yang satu lagi pedang panjang. 2 pedang, saudaraku. Satu namanya sebut pedang pendek. Kalau kita lihat dari inspirasi di sini. Satu pedang panjang. Nah, pedang pendek berfungsi waktu bergumul untuk bisa menusuk, memotong lawan. Jadi bergumul itu kadang di bawah, kadang di atas. Kita lihat Yakub di tepi sungai Yabok bergumul dengan Tuhannya. Theos Peuneutes itu Allah yang menjadi manusia berupa malaikat, dia bergumul. Lalu Tuhan bilang, aduh Yakub, hari mau pagi, aku harus pulang. Enggak, aku tidak izinkan kau pulang. Sebelum kau berkati aku tidak izinkan kau pulang. Amin. Lalu Allah, saudaraku, bertanya, siapa namamu? Namaku Yakub. Oh iya benar, kau jujur. Mulai hari ini namamu Israel Elohim, Israel, pemenang Allah, pangeran Allah, tentara Allah. Amin. Yakub memenangkan pergumulan rohnya. Kejelekannya, saudaraku, hari itu ditaruhkannya habis. Daya tipu muslihatnya, iri dengki bencinya, dendamnya dihabiskannya saat itu, saudaraku. Diletakkannya. Dan sejak itu dia bangkit, saudaraku, bernama siapa? Israel. Sejak itu, saudaraku, Kejadian 26 itu, dia tidak disebut Yakub lagi,
dalam babak sampai saudara dia di hari meninggalnya. Namanya sudah disebut siapa? Israel. Pangeran Allah, tentara Allah saudaraku, putra Allah. Dia menang dari pergumulan kejelekannya. Dia menang dari daya tipu 20 tahun yang dilakukannya kepada abangnya. Dan setelah dia menang, saudaraku, dalam doa pergumulan di tepi sungai Yabok, dia bisa bertemu dengan abangnya dalam keadaan damai. Amin. Karena sudah dimenangkannya rohnya. Abangnya sudah dimenangkannya di dalam doa. Tadinya kan sebenarnya abangnya sudah dendam, nanti hari kau pulang ku bantai, ku bunuh kau. Lihat saudaraku, di dalam doa kita bisa menghancurkan roh dendam, roh kemarahan, roh kebencian, roh perselisihan. Nah, saya lakukan ini kemarin saudara. Waktu mereka bilang saya dipercayakan untuk mengebumikan saudaraku, saya mulai bergumul terus. Dan saudara tahu, biasanya ketemu beberapa orang tertentu dari A sampai Z omongannya negatif. A sampai Z. Tapi hari itu setelah saya bergumul terus mematahkan rohnya, ikat kau iblis, mulutmu berbicara dengan perkara. Saudaraku, pertemuan kita indah sekali. Biasanya kalau ketemu dari A sampai Z, dari pagi sampai malam, dia bicara perkara-perkara yang negatif. Tapi hari itu kemarin kita bisa cocok berbicara perkara-perkara kebenaran kasih Tuhan. Kelihatan sekali kuasanya. Nah, ini yang kita mau lihat. Perjuangan kita bukanlah melawan darah daging. Manusia. Siapa itu darah daging? Itu manusia. Jadi saudara bukan benci kepada manusia, bukan membunuh manusia. Maka ayatnya, sejak semula iblis itu pembunuh. Orang-orang saudaraku pemungut parkir itu kenal lama, sehati, saudara, anak istri kenal lama. Tapi tiba-tiba diambilnya lapaknya sedikit, pisau berbicara, tembus perut temannya. Ditangkap, dibawa pisaunya barang bukti polisi kasih Tuhan. Baru dia, aduh, kenapa aku begitu ya? Kok kejam banget aku? Padahal dia temanku, sudah lama kami sudah kenal, saudara. Karena roh pembunuh masuk di dalam dia sehingga tidak ada lagi belas kasihannya. Maka tanpa berpikir dia tusuk temannya hanya karena 1.000 rupiah parkiran liar. Setelah itu baru dia sadar, ya, sudah ditangkap. Kok aku begitu ya? Baru aku minta maaf sama keluarganya. Aduh. Pencuri datang untuk mencuri, merampok, membunuh adalah gambaran roh iblis. Amin. Pencuri datang untuk mencuri berkatmu, mencuri damai sejahteramu, mencuri kebaikan. Merampok, merampok tidak bilang, Bu, nanti malam kami datang mau merampok jam sekian. Dia datang dengan tiba-tiba punya strategi, dibaca dulu hidupnya. Oh, ini waktu jam ini dibaca dulu, datang membaca dulu. Iya kan, sudah tepat bacaannya, perlakuannya tepat dan mereka bisa merampok. Baru apa? Membinasakan. Ini visi misi pekerjaan iblis. Ayat B-nya, Yesus datang agar engkau memiliki segala sesuatu di dalam kelimpahan. Kata kelimpahan itu terjemahan bahasa Inggris bagus sekali. In the fullness of Christ. Kamu akan bisa memiliki segala kelimpahan itu kalau kamu memiliki kepenuhan Kristus. Apa itu kepenuhan Kristus? Kepenuhan Kristus berbicara kepenuhan urapan Tuhan. Jadi tanpa diurapi Tuhan, saudara tidak akan bisa menikmati berkat-berkat dari firman yang diucapkan Tuhan kepadamu. Jadi selain kita terima firman tertulis, engkau dan saya harus diurapi. Amin. Katakan saya diurapi. 3, 2 ya. Katakan 3, 2 ya. Saya diurapi. Katakan bersama, saya diurapi. Tanpa diurapi, janji firman Allah itu, setan bisa merampoknya, setan bisa mencurinya, setan bisa seolah-olah meniadakannya. Bukan karena Tuhan tidak berkuasa, tapi karena saudara kurang bekerja sama dengan Tuhan.
Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan yang pertama, pemerintah-pemerintah. Pemerintah ini tidak berbicara saudaraku pemerintah dunia ini, bukan. Ini kalau kita lihat nanti ini hierarki kerajaan iblis, setan. Jadi dalam dunia roh Allah, saudaraku, alamnya Allah, Allah memerintah di alam roh Allah. Amin. Tapi dalam dunia roh iblis, saudaraku, setan, saudaraku, dia juga memerintah. Maka dia ada strukturnya, susunannya. Yang pertama, melawan. Siapa yang kita lawan? Roh-roh jahat ini. Siapa, saudara? Iblis. Pemerintah ini adalah iblis yang pertama. Hierarkinya. Nah, kata itu dipakai arkon, arkas, arke. Saudaraku. Yang saudaraku apa? Gambaran susunannya. Dan di dalam itu, iblis kepalanya sebagai strategi makernya, saudaraku, untuk membuat strategi, saudaraku. Apa yang direncanakan iblis kemudian akan turun ke sini, saudaraku, melawan penguasa-penguasa. Dari iblis, sang presiden kegelapan, saudaraku, kemudian dia akan turun memberi perintah strateginya pada penguasa-penguasa. Kata penguasa itu, saudaraku, dari bahasa Yunani exousias. Kalau saudaraku, arke itu arki, berbicara pemerintahan tunggal, monarki, negara yang pemerintahnya tunggal. Inggris, dari bapaknya, dari neneknya, turun ke anak cucunya, dari cucunya turun lagi, turun. Hanya satu, tidak boleh ada yang lain. Amin. Jadi itu saudara keturunannya. Nah, ini berbicara pemerintah, dia punya kekuatan kuasa, dia memerintah satu negara, dia memerintah misalnya kalau dia raja, kerajaan. Ini berbicara ada susunan-susunan, saudaraku, kuasa kegelapan itu. Termasuk kalau pemerintah-pemerintah ini berbicara yang mengatur strategi perangnya. Mereka kan punya pasukan kan, 2/3 dan 1/3 itu bukan yang dibawa. Jadi saudaraku, saya beritahu, iblis tidak maha hadir. Yang maha hadir adalah Tuhan. Iblis tidak maha hadir. Iblis itu kalau hadir di mana? Pasukannya yang diperintahnya, dari strateginya. Kalau Allah, dia hadir di segala tempat. Amin. Pak, apakah Allah hadir di rumah bordil, di tempat pelacuran? Allah hadir tetap di sana. Bedanya, dia menarik kehadirannya, tapi bukan berarti dia tidak tahu apa yang terjadi di situ. Itulah kemahadiran Tuhan. Jadi ini bukan bicara, saudaraku, pemerintahan dunia ini. Jangan-jangan nanti saudara kalau salah memahami, saudara berontak kepada pemerintah. Karena harus kita lawan pemerintah. Waduh. Diturunkan peluru satu, ditembuskan dadanya, saudara dicari atau kepalanya, selesai deh. Iya kan? Jadi ini bicara, saudara, yang tidak kelihatan hierarki. Yang kedua, saudara, exousias. Ini adalah tempat di mana iblis memberikan kekuatan, kuasa, otoritas yang disebut, saudaraku, apa, saudaraku? Kuasa yang diberi, legalitas. Kalau dalam bahasa positif untuk kebenaran, presiden sebagai mandataris MPR. Jadi presiden diserahkan, saudaraku, dari MPR ini segala kuasa untuk memerintah bangsa, termasuk menteri-menterinya. Jadi kuasa mandat. Dan ini yang ditiru iblis. Kalau pemerintah itu dia berlagak, dia berpura seolah-olah dia pencipta, pembuat sesuatu. Kata itu dipakai kata yang sama. Arke, pencipta, pemula, segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Jadi iblis meniru semua apa yang diperbuat Tuhan. Yang tidak bisa ditirunya, maha hadir. Amin. Iblis itu hanya hadir. Dia tidak ada mahanya. Dan hadirnya itu melalui apa? Dikirim pasukannya kemana. Nanti dari pasukan itu ada laporan ke atas. Nah, ini saudaraku, exousias ini adalah mandat yang diberikan kepada level 2-nya pasukan iblis. Siapa, saudaraku? Penguasa, dikatakan penguasa-penguasa. Amin. Baru, saudaraku, yang ketiga, melawan, saudaraku, penghulu-penghulu dunia yang gelap. Nah, kalau dia ada penghulu dunia yang gelap, di mana tempat terang datang, dia bisa jadi gelap. Nah, apa yang dibawanya? Kegelapan, saudaraku.
Satu bukti yang kami alami, saudaraku, waktu kita berdoa di satu tempat, di tempat doa Ungaran, kita lagi berdoa, itu semua pasukannya kurang lebih 20 orang. Indah sekali hadirat Tuhan. Tiba-tiba masuk 3 orang. Satu ibu-ibu yang sudah cukup umur, yang 2 anak kurang lebih 20 tahun. Waktu mereka datang, saudaraku, alam rohnya udah bersih, sudah enak, sudah terang. Tiba-tiba menjadi gelap kekasih Tuhan. Karena mereka apa? Mereka trauma, mereka ketakutan, mereka tertekan karena waktu itu terjadi, saudaraku, persoalan masalah yang di Jakarta seperti masalah di Solo. Jadi mereka ketakutan banget, saudaraku. Akhirnya tiba-tiba di berdoa itu kok seperti ada suasana yang menekan. Persis kemarin kita alami. Dalam doa lagi enak-enak, sudah dipersiapkan Jumat itu. Tiba-tiba seperti ada datang sparring partner begini, saudaraku. Di depan, di kiri, di kanan, di belakang, di kedap. Lalu ada tekanan dari atas. Pak Gembala bilang, Pak Stephen ngamuk-ngamuk. Sedang berdoa, saudaraku. Ya, kadang-kadang kita perlu angkat suara, ngamuk-ngamuk. Ya, masih dalam batas doa, saudaraku ya. Memang peperangan itu dilakukan dalam doa. Nah, ini saudaraku ya, eksorsias. Dan ini puasa yang diselewengkan, ditiru-tiru umum. Saudara lihat, ada seorang merasa pintar, merasa jago. Dia udah seperti segalanya. Dia jadi presiden, dia jadi tentara, dia jadi polisi. Dia berlaku, saudaraku. Kayaknya negara ini boneka dibuatnya, saudaraku. Ini, saudaraku. Dan seorang ahli berkata, berlagak seperti polisi atau tentara itu ancaman hukumannya 6 tahun. Karena hanya negara yang bisa berbuat itu. Sama dengan ini. Ini otoritas, saudara. Yang layer 2-nya dari kerajaan iblis. Ya. Layer 2. Layer 3, saudaraku ya. Kita lihat kekasih Tuhan. Penghulu-penghulu dunia yang gelap. Nah, penghulu dunia yang gelap ini, saudaraku, dalam bahasa Yunani itu kosmokratos. Kalau kosmos itu dunia, kratos, kratein itu memerintah. Jadi ini, saudaraku, penguasa dunia. Yesus pernah berfirman, penguasa dunia ini datang padaku, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa kepadaku karena tidak didapati celah, tidak didapati dosa di dalam Yesus. Karena engkau anak Tuhan, murid Yesus, murid Tuhan, anak Tuhan. Kalau engkau bertuhankan Yesus, penguasa dunia tidak mendapati celah, tidak mendapati dosa, maka darahnya menguduskan engkau, maka iblis pun tidak bisa mendapatkan celah dalam hidupmu. Karena engkau menjaga dirimu dari celah dan dosa itu, berjaga-jaga. Jangan Tuhan bilang, ya aku jagain kamu dari celah dan dosa. Tapi dengan sendirinya saudara yang berbuat dosa. Itu pilihan dari diri sendiri. Amin. Jadi saudara kalau mau buat dosa, tidak mau buat dosa, harus bekerja sama dengan Tuhan. Saudaraku, lihat celahmu. Supaya celah itu lubang kecil yang udara bisa masuk. Dari perkara kecil dosa itu terjadi. Mulanya naik motor, pelan-pelan, apalagi laki-laki yang badung, saudaraku ya. Naik motor tuh, pas ada gajulukan sengaja dikencengin apanya sedikit supaya remnya jeduk gitu loh. Aku udah ketemu orang begitu dan cerita sambil ketawa-ketawa. Itulah permulaannya perselingkuhan. Dia sudah mulai penasaran. Nanti kita agak bahas itu sedikit, saudaraku ya. Nah, kosmokratos yang memerintah dunia ini termasuk, saudaraku, yang mengatur sistem. Sistem ini, dunia ini dibangun semua dalam pemerintahan itu di dalam sistem seluruh dunia. Mau sistemnya bagus, canggih, tidak, itu semua ada sistem namanya, saudara. Lalu dia juga mengatur politik. Maka saudara kalau menonton TV lihat orang, saudaraku, tukang koruptor besar-besaran, senyum-senyum, saudaraku. Ada iblis di balik itu. Ada roh permainan politik. Ini yang saudara doa. Ada iblis, ada setan di balik itu. Kok iya sudah makan duit negara banyak banget, bisa senyum-senyum? Harusnya kan kayak melas, kayak mau mati, saudara. Ini enggak, senyum-senyum. Kenapa? Urat malunya sudah diputuskan iblis. Pikir 2 tahun saja di penjara,
duit saya korupsi sekian banyak. Keluar juga nanti jadi orang kaya. Coba di Korea, coba di Cina. Waduh, pura-pura diajak jalan, langsung kebuka itu dimakan buaya, saudara, jatuh. Kim Jong Un ya. Keluar, ayo diajak enak ngobrol. Pas sudah tiba di tempat itu, kebuka itu jalan, buaya udah habis makan buaya. Saya ingat Menteri Luar Negerinya Cina tidak bagus memproses susu, saudara, yang ada, ingat bakteri E. coli dulu, mungkin 3-4 tahun lalu atau 6 tahun lalu. Bakteri E. coli ya, di dalam apa itu susu itu dari Cina ada bakteri E. coli, ditarik semuanya dari seluruh dunia susunya perbuatan Cina. Kemudian apa yang terjadi? Menteri kesehatannya dihukum mati. Lihat saudaraku, hanya karena bakteri E. coli, saudara, menterinya dihukum mati. Kenapa? Karena korbannya anak-anak di Cina, anak di bangsa-bangsa banyak. Bagi pemerintah Cina lebih baik lu mati daripada orang lain mati. Kira-kira seperti itu, saudara. Ada politik, lalu ada budaya. Nah, kita orang NTT, orang Batak, orang Manado. Wah, seolah-olah budaya itu di atas dari firman Tuhan. Disesatkan oleh iblis. Dia bergerak melalui budaya. Ini yang kita lawan, ini yang kita tengking, ini yang kita hancurkan dari seseorang. Apalagi fanatik banget dalam budaya, fanatik banget dengan budayanya, saudaraku. Kalau fanatik kepada Tuhan Yesus itu baik, tetapi fanatik ke dalam bukan fanatik keluar, saudaraku. Fanatik ke dalam itu artinya untuk saya saja. Saya tidak memaksakan kepadamu. Kalau fanatik keluar, inilah yang benar, lu harus begini, lu harus lakukan. Itu indoktrinasi. Lalu apa lagi yang dikuasai? Media. Tahukah saudaraku, berpuluh-puluh tahun mengenai Israel dibawa. Tapi kalau bangsa anu bersandiwara perang-perangan, pura-pura dibuat luka, diekspos, semua orang tahu. Media ditipu, menutup, dibayar. Kamu harus beritakan ini. Tidak jujur. Ini yang itu kosmokratos. Kosmos itu dunia, kratein itu memerintah, kratos. Jadi roh yang memerintah dunia ini, saudaraku. Saya percaya menurut kitab suci iblis sudah dikalahkan semua. Yang berikut, saudaraku, ini yang kita agak banyak ya. Ini, saudaraku, melawan roh-roh jahat di udara. Ini, saudaraku. Roh jahat itu tidak punya rumah. Dia hanya melayang-layang. Saudara lihat. Makanya kalau dilihatnya hidupmu ada celah, dia akan masuk. Dia ingin tinggal, dia ingin istirahat. Di melayang-layang itu capek bagi dia. Tapi dilihatnya ada orang penuh kepahitan, penuh kecewa, penuh iri, penuh dengki. Dia masuk di dalamnya, dia teduh, dia beristirahat, dia dibawa kemana-mana. Tetapi kemudian pelan-pelan orang itu dirasukinya dalam semua hal, termasuk sampai kepada karakternya. Itu yang disebut nanti karakter iblisi. Kita yang dipenuhi Roh Kudus, karena Roh itu Roh Kudus, Roh yang menguduskanmu, maka karaktermu menjadi karakter yang kudus. Katakan bersama saya karakter yang kudus. Karakter saya karakter yang kudus. Di dalam Yesus. Amin. Nah, saudaraku, dalam bahasa Yunaninya ini nematikos tes poneiras. Nematikos tes poneiras. Poner itu saudara pelacur yang nanti mendapatkan kata pornografi. Nah, makanya ini artinya, saudaraku, roh-roh jahat di udara. Apa itu poneiras? Roh-roh najis. Apa tugasnya? Menyerang pribadi-pribadi anak-anak Tuhan. Ini yang selalu bekerja, yang menyusahkan. Maka saudara, kalau tidak menyadari ada peperangan rohani, saudara rugi, saudara akan kecolongan. Poner itu berbicara pelacur. Pelacur itu pekerjaannya menjual diri, menajiskan hidupnya. Saudaraku, jangan berpikir begini. Roh kenajisan itu karena melakukan seks bebas. Bukan. Semua roh yang tidak benar itu di hadapan Tuhan najis. Amin. Itu menurut kitab Markus.
Semua roh yang tidak Roh Kudus itu roh najis. Jangan pikir hanya seks bebas, saudara punya roh najis. Berkurung dalam kamar, tidak ada hal-hal najis, tidak ada televisi, tidak ada saudaraku handphone, saudaraku, orang itu bisa dapat roh najis. Karena roh najis itu bukan hanya sekedar karena berselingkuh kepada pelacur, bukan saudaraku. Roh najis itu roh yang mandiri. Roh najis itu bermaksud orang yang kudus yang benar dinajiskannya. Waktu dia masuk, orang itu jadi najis. Dan waktu orang itu najis, tidak lama perbuatannya menjadi najis. Apalagi dimulai dari naik sepeda motor. Mulanya agak jauh-jauhan, direm-rem kenceng, tambah dekat, akhirnya dipeluk. Kesaksian saya, saudaraku, tanya istri saya juga. Kali-kalinya yang pertama, saya hanya membonceng Ibu Mary, saudaraku. Yang pertama itu Ibu ya, tidak pernah saya bonceng perempuan. Istri saya tahu. Hanya Bu Mary aja yang pernah saya bonceng. Lain tidak pernah. Karena saya tahu saya berjaga-jaga. Bukan saya tidak mengasihi, tidak mau ajak perempuan. Saya tidak pernah minta maaf ibu-ibu. Kalau boleh jangan minta saya bonceng saudara. Itu sebenarnya bagian dari strategi berjaga-jaga karena banyak kabar yang menggemparkan. Teman saya dari situ mulanya biasa saja, dingin saja, akhirnya luar biasa, jadi kebakaran, ya kan saudaraku? Kan itu lagunya, mulanya biasa saja, saudara. Nah, poner ini anak nemati kostes poneras ini berbicara roh jahat yang masuk, maka saudara harus berjaga-jaga. Laki perempuannya Tuhan berjaga dengan ini. Kalau saudara kalah ini, ke atas nanti bisa kalah semuanya. Patah ininya. Saudaraku, saya menunjukkan di sini iblis sudah dikalahkan tadi, amin. Tapi ini saudara, apa yang terjadi melalui saudara Poneras ini, saudaraku? Roh yang menyerang pribadi, perzinahan, perselingkuhan, percabulan, seks bebas, homoseksual, seks dengan hewan, incest, pornografi. Ini pekerjaannya. Seorang memiliki salah satu roh ini, kamu akan sulit membaca Alkitab. Karena Alkitab ini tulisan yang kudus, berasal dari hikmat pewahyuan Allah melalui Roh Kudus yang saudaraku diwahyukan kepada nabi-nabinya lalu ditulis. Maka orang najis membacanya, saudaraku, penuh kenajisan, akan sulit memahaminya karena tidak ketemu. Kalau di dalam Roh Kudus, firman ini firman yang kudus, Roh Kudus yang mewahyukannya, dituliskan kepada nabi-nabi yang kudus, yang hidupnya dijaga benar dan kudus, saudaraku. Maka waktu engkau membaca firman ini, dengan mudah engkau mengerti. 3 langkah, 3 ajakan, saudaraku, secara rohani. Yang pertama, kekasih Tuhan. Sadarilah ada peperangan rohani. Kata sadar ini berarti, saudaraku, dia tidak pingsan. Balikan sadar itu adalah pingsan, ya, tidak memahami. Herannya kadang ada anak-anak Tuhan, orang Kristen, orang karismatik, nggak percaya roh. Kata saudaraku, perjumpaan dengan Allah dimasukkan kata paga, pi alfa gamma alfa, paga, perjumpaan dengan Allah, sama dengan perjumpaan dengan setan-setan. Kata itu sama. Makanya kalau saudara bisa berjumpa dengan Tuhan, dengan setan saudara mudah ketemu. Tetapi waktu saudara berjumpa dengan setan-setan dengan tujuan bagaimana cara menghancurkan pekerjaannya, gerakannya yang Tuhan singkapkan, itu saudara. Kata paga itu sama. Berjumpa dengan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan setan. Cornelius tahun 1955 di apa saudaraku, di Filipina berjumpa dengan setan. Waktu dia lewat bangunan kuno, tiba-tiba ada cewek cantik di situ, dia umur kurang lebih 14-an tahun, manggil dia pegang, langsung dia menghilang. Kalau dia pergi ke apa saudaraku, kalau dia pergi ke nonton, dia apa? Di nonton film, dia masuk aja menghilang, gak dilihat. Karena ada temannya, ada cewek, iblis yang berupa cewek.
Cewek ini datang saudara, makan semua, makan di rumahnya, marah-marah bapaknya saudara, karena habis makanan. Dimakan setan yang berupa cewek ini. Waktu si Cornelius dimarah-marahi karena terlambat datang ke sekolah, dia ketawa-ketawa tiba-tiba menghilang. Wah, semua ketakutan saudaraku. Semua satu sekolah ketakutan, kabur. Besoknya gurunya minta keluar dari sekolah itu saudaraku. Ketawa-ketawa dia dimarahin gurunya. Dan di depan mereka semua Cornelius menghilang, langsung gak ada saudara. Dia dilayani seorang pastor dari Amerika, dibebaskan saudara. Ada kesaksiannya tahun 1955. Dia jadi sakti tanpa belajar. Karena dia mengalami perjumpaan dengan setan yang berbentuk perempuan cantik, saudaraku. Ini kisah nyata, ada filmnya tahun 1955. Nah, sadari ada peperangan rohani. Yang kedua, kasih Tuhan. Peperangan rohani dilakukan dengan doa. Apakah Pak peperangan rohani itu bisa kita lakukan tidak dengan doa? Bisa. Maksud yang terutama kita karena berbicara perkara rohani. Makanya saudara datang doa Jumat itu bagian-bagiannya saudara melakukan peperangan rohani. Jangan salah, waktu saudara berteriak-teriak untuk kemuliaan Tuhan, musiknya apa, itu juga bagian-bagian dari peperangan rohani. Amin. Saudaraku, iya, bersorak Yesus dahsyat, itu bagian dari peperangan rohani. Namanya dalam bahasa Ibrani halal Yahweh, haleluya. Berteriak-teriak dengan suara keras memuliakan Tuhan. Yesus gembalaku. Setan juga gembala tapi menyamar. Yesus Tuhanku. Setan juga jadi Tuhan bagi orang menyembah dia. Dia tiru semuanya saudaraku. Ya. Bagaimana caranya saudara? Di situ ada pedang roh katanya. Jadi dengan perkataan waktu kita berdoa, peperangan rohani dilakukan di dalam doa. Amin. Saudaraku, yang ketiga kekasih Tuhannya, Tuhan sudah menang, maka kita menang. Mana Pak? Ayo ayat yang terakhir. Ini bukti kemenangan Tuhan dan saudara dimasukkan Tuhan dalam kemenangannya. Kalau Tuhan izinkan nanti kita bicara baru senjatanya. Ini bicara menyadarkan. Sadari ada peperangan rohani. Peperangan rohani dilakukan dalam doa. Bisa enggak dalam doa? Kalau bicara begitu, karena kita kan ibadah, maka saya bilang dalam doa. Kalau bicara gitu, seluruh hidup kita ini peperangan rohani. Amin. Tapi karena kita batasi kita dalam ibadah, maka peperangan rohani dilakukan dalam doa atau dalam ibadah. Saudaraku, Yesus sudah menang, maka kita menang. Saudara sebenarnya tidak pernah menang. Yang menang itu Yesus. Yesus mentaupkan diri saudara di dalam kemenangannya sehingga engkau berkata menang. Tapi saudara belum menang. Pak James kan bilang, ya ngomong dulu begini. Itu kan iman. Iya, iman dulu. Baru kemenangannya menyusul. Oke? Jadi Yesus yang menang. Saya tidak pernah menang. Saya tidak pemenang itu saudaraku. Kamu lebih daripada pemenang itu, kamu belum menang. Yang menang itu Yesus. Tetapi hebatnya, saudara diangkat menjadi lebih daripada pemenang. Hebat sekali kan. Dikasih loh. Dia yang berjuang dalam saudaraku Olimpiade itu dapat emas misalnya. Nina, gelarku ku kasih sama kamu. Makanya saudara disebut lebih daripada pemenang. Karena dia yang menang, kemenangannya diberikannya kepadamu. Saudara belum tentu menang, tetapi dalam doa anda mau mengalami kemenangan. Oke, tadi kan saya bilang belum ada kita 100% hidup kita menang atau sudah apa? Ada bagian-bagian yang perlu kita perbaiki. Yang merah itu maksud saya tadi. Oke. Nah, kita lihat ayat ini saudaraku. Ya. Kolose pasal 2 ayat 15. Yesus telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa. Lihat. Yang di atas yang dilucutinya. Iblis dengan eksosialnya. Sudah dilucuti Tuhan. Lawan saudara. Dikasih sebagai sparring partner itu yang dua lagi saudaraku. Supaya rohanimu kuat dan bertemu. Yesus telah melucuti pemerintah dan penguasa-penguasa. Dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Boleh kasih waktu sedikit lagi ya. Saya kasihkan latar belakang ayat ini bagaimana kemenangan. Ini begini saudaraku. Suatu kerajaan berperang. Lalu kerajaan A dengan B. Katakan kerajaan A menang. Oke? Kerajaan B kalah. Lalu saudaraku dibawa ke Kolosium pada zaman itu.
Rakyat berkumpul di sana, saudaraku. Lalu Kolosium itu kan biasanya tempat olahraga. Kalau kita Gelora kan ada tempat lari 1, 2, 3 itu kan. Itu ditaruh di situ, saudaraku. Pertamanya, saudaraku, ya rajanya. Baru jenderal-jenderal yang menang, saudaraku, dan sedikit pasukan yang dipilih. Lalu yang kedua, barisannya raja yang dikalahkan, Raja B tadi. Waktu masuk, saudaraku, seluruh rakyatnya yang ada di Kolosium, yes, kita menang, mereka kalah, udah dihancurkan, mereka jadi budak kita menang. Rajanya berteriak-teriak. Dan semua jenderal-jenderal yang ikutnya sambil berjalan, pasukan yang menang dan rajanya di belakang. Waktu yang tepat, saudaraku, lalu rajanya seperti dijatuhkan, saudaraku. Apa yang terjadi? Diinjak apanya? Diinjak pundaknya dan kepalanya. Itu dia masih pakai mahkota, dilepaskan semua mahkotanya, saudaraku. Semuanya pasukan raja yang kita menang, mereka jadi pembantu kita. Mereka sudah dikalahkan, mereka jadi bagian dari kita karena kita menang. Seluruh wilayah menjadi milik kita. Yes! Semua teriak rakyatnya, saudara, dalam Kolosium itu. Lalu diinjak pundaknya, diinjak kepala rajanya yang sudah dikalahkan itu. Inilah gambaran bahwa iblis, pemerintah, penguasa sudah dilicuti Tuhan. Kuasanya sudah dikalahkan. Kenapa ada dua lagi belum, Pak? Sebagai sparring partnermu, penguasa dunia roh jahat di udara, supaya engkau kuat. Amin, saudaraku. Jadi kita menang dalam kemenangan Yesus. Mari kita datang pada Tuhan. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Katakan bersama sekali lagi, zaman sekarang sebagai doa. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda. Yang pertama, kasih Tuhan, sadarilah ada peperangan rohani setiap saat. Yang kedua, saudaraku, peperangan rohani dilakukan dalam doa, dalam ibadah, dalam sikapmu, saudaraku. Yang ketiga, Yesus sudah menang, maka kita menang, bahkan lebih daripada pemenang. Bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar. Di mana engkau merasa kurang, di mana celah-celah hidupmu, lihatlah, minta kerjasama dengan Tuhan supaya engkau tidak jatuh dalam dosa. Firman tidak menakut-nakutkan, tapi mengingatkan kita supaya jangan jatuh dalam dosa. Penguasa dunia, roh jahat di udara akan mengakibatkan anak-anak Tuhan bisa jatuh dalam dosa kalau tidak menyadari peperangan rohani, kalau tidak berdoa, kalau tidak percaya Yesus sudah menang. Yesus menang supaya engkau menang. Kemenangan Yesus diberikan kepadamu dan saya. Di sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Coba saudara diam sebentar, beri waktu tenang teduh. Biarlah Tuhan, kami menyadari ada peperangan rohani. Kami percaya roh
percaya Roh Kudus dan ada roh yang lain. Tapi roh yang lain itu kami percaya sudah dikalahkan oleh Yesus. Karena roh Yesus yang dalam kami jauh lebih besar daripada roh yang dalam dunia ini. Yang kedua, kalau kami sedang lemah, lupa doa, lupa semua Tuhan, ini waktunya kami dikembalikan di dalam doa, pujian, penyembahan. Dan yang ketiga, kami sadari Yesus sudah menang, maka kami menang karena kami di dalam Yesus. Kalau kami masih ada kalah, ada kegagalan-kegagalan kami, tolong kami ya Tuhan, diberi waktu untuk memperbaiki nilai merah kami. Tuhan beri kesempatan supaya jadikan hitam atau biru Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami manusia, tubuh dan darah. Sedang lawan kami tidak kelihatan. Tapi pun Tuhan penuh kasih setia. Sudah mengalahkannya. Supaya kami layak disebut lebih daripada pemenang. Bagimulah segala puji, hormat, kemuliaan, kekuatan, kuasa selamanya dalam nama Yesus. Amin. Seperti biasa hari Selasa kita ada FA tentang sampai 9 dan hari Senin besok ada di Kalimalang. Dan nanti ke depan pada Rabu keempat kita ada FA di Tangerang Kota juga di tempat edisi. Tangerang Kota ya? Iya. Nah, Rabu keempat. Misalnya itu Rabu kedua dan keempat. Betul ya? Nah, jadi 2 kali sebulan kita melihat situasi dan kondisi. Karena kita harus terus berjuang untuk terus mengembangkan gereja kita. Amin. Ya. Semua pada izin ikut pada kedua. Karena liburan panjang. Liburan panjang. Besok sudah libur. Nah, jadi itu. Nah, kemudian ada kabar yang yaitu adik daripada Butuni meninggal dunia jam 1 pagi. Jadi pagi-pagi saya sudah hubungi. Nah, saya mau kasih tahu ini bagian menggunakan BPJS Kesehatan. Jangan lupa install JMO-nya. Misalnya ada kecelakaan dan kematian, itu logik ke sana ada klaim jaminan kecelakaan.